Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG, PAI dan JAB 2002 Bid 3. Perkenalkan, saya In'am Burhani. Saya mahasiswa PPG di UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Sekaligus saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK NU 1 Selawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG, PAI dan JAB 2002 Bid 3 dengan mengambil materi yang ada di kelas 11, yaitu materi pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan submateri menghadapi orang meninggal. Demikian dari saya, silakan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berjumpa lagi dengan kalian dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmaninya maupun sehat rohani. Sebelum kita mulai pelajaran PABP, ya kita alangkah baiknya seperti biasa kita membaca doa, kemudian bertadarus terlebih dahulu. Oke, siapkan ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? Ya, Jis, siapkan doa, kemudian tadarus. Di tempat duduk, segera berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita doakan pada pagi hari ini dan kita tadaruskan ada manfaatnya sehingga ilmu kita bermanfaat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya mau mengecek kehadiran, apakah hadir semuanya atau tidak. Abul Aziz Mulyana hadir. Ahmad Febrianto, Umu Hikayatul Hasanah, Umu, terus Vivi Zulfa, Yuna Silviani, ya, semuanya alhamdulillah hadir. Artinya semangat untuk menuntut ilmunya ada pada diri kalian masing-masing. Masih semangat? Alhamdulillah. Coba saya tanya dulu, ya, karena kemarin habis liburan semester, saya mengulas kembali. Nah, niatan apa kalian untuk berangkat ke sekolah? Niatnya apa? Talabul ilmi, belajar, terus apa lagi? Cari ilmu, cari uang saku, terus apa lagi? Ketemu temannya? Benar, tapi mungkin kurang tepat. Kenapa? Karena belajar itu bisa di mana saja, di rumah bisa, nggak usah ke sekolah, di rumah bisa.
Kemudian belajar di di masjid, di perpustakaan bisa, ya kan? Tidak harus di sekolah. Menuntut ilmu demikian, bukan hanya di sekolah saja. Bisa menuntut ilmu ya dengan guru ngaji di mana bisa. Tetapi apa yang tidak kalian dapatkan kecuali di sekolah? Ada yang tahu? Yaitu ketemu dengan Pak Guru. Ya, iya, mas tidak mungkin saya ketemu di kalian sengaja di rumah gitu kan, disesuai dengan jadwal kan nggak mungkin ya kan? Iya. Maka niatlah untuk ketemu Pak Guru di sini. Ya, bukan saja Pak Imam saja, tapi dengan guru-guru lain. Maka ketika jam kosong, ya hadirkanlah gurunya dipanggil. Atau ketika belum datang gurunya dipanggil. Itu kalau benar-benar niat ketemu guru. Karena tidak dapat atau tidak didapati kalian ketika di rumah, maka manfaatkan waktu kalian ketika di sekolah dengan bertemu guru. Kenapa demikian? Karena salah satunya juga adalah guru itu bisa memberkahi seorang murid-muridnya. Yakin tidak? Yakinnya nggak dapat berkah dari seorang guru. Maka dengan keyakinan kalian mendapatkan berkah dari seorang guru, maka ketika berangkat sekolah niatkanlah bertemu dengan guru, bukan ketika motornya Pak Imam nggak ada kan, guru kayaknya kosong, nah itu yang kurang tepat. Jadi niatkan kalian selagi kalian masih di sekolah di SMK Nusantara Islami, kalian niatkan menuntut ilmu, bertemu dengan guru ya untuk mencari keberkahan baik di dunia maupun di akhir. Oke, kita lanjut ke pembahasan pelajaran pendidikan agama Islam pada semester 2 ini. Kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ini berarti harus ada jenazahnya. Kalau ada jenazahnya apa yang diurus ya kan? Maka pengurusan jenazah harus ada jenazah. Syarat dengan jenazah, tapi sebelum kita melanjutkan itu, saya akan membacakan tujuan belajar pengurusan jenazah. Apa sih tujuannya? Yang pertama, melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, peserta didik yaitu kalian semuanya dapat mengidentifikasi tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga ketika ada perawatan jenazah ya, kalian dapat menunjukkan sikap kerjasama, menunjukkan sikap dalam rangka penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Tidak diam saja ketika ada tetangganya meninggal dunia menang soal urusan, padahal dari pakatnya juga mati. Maka ketika ada tetangganya meninggal, diharapkan kalian ketika sudah mempelajari ini, kalian lebih peka lagi menunjukkan tentang penuh dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, nanti kalian bukan hanya mendengarkan dari penjelasan saya saja, tetapi membaca referensi yang kalian dibaca itu bukan hanya dari buku paket, buku LKS ya, tetapi bisa saja lewat internet. Yang saat ini kalian kumpulkan, nanti pada waktunya saya akan kembalikan kepada kalian untuk mencari referensi. Kemudian melalui kegiatan belajar LK atau lembar kerja, nanti ada lembar kerja yaitu yang ada di depan kalian juga, itu lembar kerja yaitu soal-soal. Itu mengerjakan soal-soal untuk apa? Peserta didik mampu menguraikan tata cara dan ketentuan penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam, serta menganalisis pengertian ketentuan adab ketika tasbiyah, adab ziarah kubur dengan teliti. Kemudian tujuan selanjutnya, melalui serangkaian aktivitas belajar kita ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu merumuskan manfaat dan hikmah dari rangkaian penyelenggaraan jenazah yang kita pelajari dengan jelas. Kemudian melalui kegiatan penugasan berbasis proyek, berarti artinya nanti kalian ada tugas
penugasan yang berbasis proyek. Proyek itu nanti berupa apa? Nanti dijelaskan setelah pelajaran selesai. Kemudian melalui diskusi kelompok juga nanti ada pengelompokan yang sudah di kelompok sudah dibikin kelompok. Nanti peserta didik mampu menunjukkan dan mempresentasikan paparan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah yang berkembang di masyarakat. Kemudian yang terakhir melalui kegiatan simulasi. Nah, kalau kegiatan simulasi artinya kalian nanti selain tugas proyek juga mensimulasikan, mempraktekkan, nanti dibuat video sesuai dengan kelompoknya masing-masing tentang pengurusan jenazah. Pasti kalian juga sudah tahu pengurusan jenazah itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Memandikan, ada yang pengen cepat di merawat jenazah? Ada? Ya kalau misalnya boleh ya, yang takdirnya itu kan tidak ada yang tahu ya kan. Takdir meninggal dunia tidak ada yang tahu. Kalian duluan, PA belakangan, atau kebalikannya, PA belakangan kalian duluan, nggak ada yang tahu. Ya, oke. Kita lihat peta konsep terlebih dahulu. Bahwasanya kalau ada jenazah pasti ada apa, sebelum menjadi jenazah berarti sebelumnya adalah orang hidup seperti kalian. Hidup enggak? Hidup. Kalau yang tidak bilang hidup berarti alamat gelap panik. Hidup. Alhamdulillah, artinya hidup semuanya. Hidup artinya berarti jiwa raga kita masih ada dalam sanubari, masih bisa bernafas. Nah, sebelum meninggal dunia itu pasti ada fase namanya apa? Sakaratul maut. Karena kita hidup itu pasti akan mengalami kematian. Apa dalilnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wah, mantap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu, belum ada bismillahnya ya, kita tulis bismillah dulu di sini. Belum ada yang mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 12/01/2023. Kullu nafsin, setiap nafsin yang bernyawa atau yang mempunyai jiwa, dha'iqatun itu pasti akan mengalami al-mautu, kematian. Selain ini juga ada ayat-ayat yang lainnya, ya, yang saya tuliskan di sini. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batasan waktu, tapi kita tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal. Tapi Pak Ilham tahu, bisa tahu melihat kapan dia lahir dan kapan dia mati. Yakin nggak? Percaya nggak? Bisa lihat, datang saja ke makam, saya lihat Pak Sito ya, Februari meninggal, kita lihat, ya kan? Kita lihat. Mengenai kematian atau penyelenggaraan jenazah ini, tentunya kita masih ingat bahwa sebelum saat ini, kemarin-kemarin itu ada masa-masa pandemi, ya kan? Ada beberapa masyarakat yang menolak tentang
pengurusan jenazah. Nanti kita lihat sama-sama kabar beritanya dan kalian tuliskan tugasnya yang pertama adalah membuat atau mencari 5 pertanyaan. 6 berarti 5W1H, membuat 6 pertanyaan. Oke, siap ya, kita lihat saja videonya. Tapi sebelum itu nih kita jelaskan dulu. Menghadapi orang meninggal itu yang pertama ada talqin, ada takziah dan ziarah ini, ziarah. Yang pertama ketika ada orang yang mau meninggal atau melihat orang yang mau meninggal itu yang pertama adalah talqin. Apa talqin? Masih ingat talqin? Menuntut bacaan orang. Iya. Menuntut bacaan orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat yang bagus-bagus supaya ketika meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Ya, jangan sampai meninggal keadaannya seperti kalian main game. Ya. Artinya supaya kalimat yang terakhir ketika meninggal itu adalah kalimat yang baik, maka dituntut. Apa kalimat yang baik? Yang paling baik adalah kalimat La ilaha illallah. Ya saya kira sekarang saya tuntut mas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Delapan. Ya. Baik, itu ya. Supaya tidak tegang ya, kita harus juga intermezzo. Nah, tadi talqin itu dengan kalimat yang paling baik adalah la ilaha illallah, karena dengan kalimat la ilaha illallah adalah bisa menjadikan kita menjadikan ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, artinya kita bisa saja dimasukkan ke dalam surga. Karena dalam dalam berjanji itu kan dijelaskan miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, ketika orang yang mau meninggal, ketika kita melihat sudah meninggal tadi ditalqin tadi ya, sudah belajar. Ya, kemudian kita menutup mata. Nah, matanya ditutup, kemudian mulutnya juga ditutup, tangannya disedekap sambil mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja yang berbunyi bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya kalimat istirja. Kemudian menanggalkan pakaiannya, juga perhiasan. Nah, perhiasannya dilepas teman-teman. Kemudian memberitahukan kepada kerabat keluarga, biasanya itu lewat speaker. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Wanyo. Biasanya jalan speaker di Imola. Nah, itu termasuk ini yang harus kita lakukan tindakan itu. Kemudian yang paling utama lagi adalah mensegerakan untuk diurusi. Nah, mensegerakan untuk diurusi yaitu mulai tadi memandikan. Itu adalah kewajiban kita. Wajibnya itu merupakan fardu apa? Kifayah. Fardu kifayah. Karena fardu itu ada dua. Ada fardu ain kifayah, ada fardu ain. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah suatu kewajiban yang apabila sudah dia mewakilkan maka gugur. Apabila sudah ada yang mewakilkan maka yang lain gugur. Satu desa itu tidak ada yang melakukan ini, maka satu desa semuanya dosa. Berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajiban apa? Setiap
individu gitu ya. Kalau individu apa? Sholat, puasa itu wajib bagi kita semuanya. Tapi untuk pengurusan jenazah dibayar. Kalau sudah ada yang melakukan itu ya kita gugur kewajibannya karena sudah ada yang melakukan. Itu. Baik, kita akan menayangkan video yang ada di YouTube. Kalian siap-siap pegang alat tulisnya, kemudian cari di dalam berita itu, kita cari 5W1H 5W1H. Oke, siap ya? Apa saja 5W1H? Terakhir. Siap, oke? Siap. Oke, kita tayangkan kondisi masyarakat ketika pandemi. Karena khawatir tertular virus, warga di beberapa daerah tanah air menolak proses penguburan jenazah kasus corona. Selain memastikan pemakaman korban corona dilakukan dengan prosedur yang aman, sejumlah gubernur meminta warga berempati pada korban serta keluarga yang berduka. Kasus penolakan warga terhadap pemakaman jenazah yang meninggal karena terjangkit virus corona terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di sebuah desa di Banyumas, Jawa Tengah. Video amatir yang viral di Instagram memperlihatkan aksi warga menghadang ambulans membawa jenazah korban corona. Lantaran ditolak warga, ambulans terpaksa berbalik arah kembali menuju ke rumah sakit. Aksi penolakan terhadap pemakaman pasien COVID-19 juga terjadi di Depok, Jawa Barat akhir Maret lalu. Warga menolak karena khawatir jika pasien korban virus corona yang dimakamkan di pemakaman umum akan menularkan virus pada warga sekitar. Setelah diberi penjelasan, warga akhirnya mau menerima pemakaman pasien terinfeksi virus corona. Kalau masalah makaman kita dari dulu untuk ngomong sini mau berapa musayang 5-6 dulu gitu karena kan makaman Kasus penolakan warga Banyumas terhadap pemakaman jenazah terjangkit virus corona jadi perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar meminta warga berempati dengan para korban serta keluarga mereka. Saya meminta, saya bertanya pada beberapa pakar, kalau itu sudah meninggal, terus kemudian prosedur SOP-nya sudah bagus, semua sudah dibungkus, itu tidak apa-apa. Yang penting Anda tidak usah ikut melihat, ikuti prosedurnya. Maka kalau sudah dikubur sudah selesai, karena virusnya akan mati juga di situ. Jangan ditolak. Satu, stigmatisasi pada korban dan keluarganya, termasuk yang sudah meninggal, pasti akan sakit. Yang kedua, masyarakat yang sudah terstigmatisasi itu akan ditolak di mana berkasnya. Dia butuh dukungan, bukan musuh kita. Ingat banyak yang sudah sembuh, maka saya mohon pada masyarakat ikuti ketentuan yang ada dari pemerintah dan jaga perasaan mereka. Sakitnya seperti apa sih keluarga? Kemudian bukannya nggak boleh, melihat tercintanya meninggal, dan kemudian melayang juga nggak boleh. Itu sudah sakit, belum jangan ditambah lagi perasaan sakitnya mereka. Himbauan kepada warga untuk tidak menolak pemakaman jenazah terjangkit virus corona juga dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Edi menegaskan, jenazah korban COVID-19 selalu ditangani sesuai prosedur sehingga aman dikebumikan. Saat ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan 5 pemakaman khusus jenazah terinfeksi corona. Penolakan pemakaman terhadap jenazah korban virus corona di berbagai tempat membuat warga desa Banjaranyar, Banyumas, Jawa Tengah prihatin. Sebagai bentuk solidaritas terhadap para korban serta keluarga mereka yang berduka, warga bersama tokoh desa menyatakan siap menerima pemakaman jenazah pasien corona dari daerah mana saja di wilayah mereka. Atas dasar kemanusiaan, Desa Banjaranyar menyediakan 3 tempat pemakaman umum jauh dari pemukiman. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat menerima pemakaman jenazah yang meninggal akibat virus corona. Usai memakai alat pelindung diri lengkap, petugas dari instalasi kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang
semacam ini mensimulasikan cara pemulasaran jenazah terjangkit COVID-19. Petugas menyemprotkan cairan disinfektan pada setiap tahapannya, seperti proses pemandian dan membungkus jenazah. Lubang pada tutup jenazah harus ditutup dengan kapal yang sudah diberi disinfektan. Selanjutnya jenazah dimasukkan ke dalam kantong plastik berlapis dan dimasukkan ke dalam peti. Cara ini harus dilakukan untuk mencegah cairan droplet keluar dari lubang tubuh. Pelatihan pemulasaran jenazah ini dihadiri jajaran dinas kesehatan, tim medis rumah sakit, personel TNI dan Polri. Pemerintah akan membentuk tim terpadu pemakaman jenazah COVID-19 yang juga melibatkan TNI dan Polri. Jangan meniru daerah lain yang sudah terjadi, yaitu menolak jenazah yang akan dimakamkan, jenazah yang terinfeksi virus corona. Saya hari ini bangga pada warga masyarakat Lumajang yang belum ada satupun kejadian penolakan jenazah COVID-19. Nah itu, di antara ada orang yang menolak tentang pengurusan jenazah atau menolak jenazah karena COVID. Nah, tadi 5W1 hanya sudah ya, saya coba kelompok 1 mulai dari pertama. Dituliskan pertanyaan menggunakan W yang pertama. Silakan mewakili. Nanti dilanjut kelompok yang kedua, W yang kedua, dan seterusnya sampai H. Pertanyaannya apa? Apa perbedaan pemulasaran ya yang pertama COVID-19 dengan pemulasaran jenazah biasa. Terima kasih. Lanjut. W yang kedua. HP-nya tolong dibagikan untuk mencari referensi membuat jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang teman kalian buat. Silakan kita tolong dibagikan. Siapa saja yang boleh mengurus jenazah? Lanjut, W yang ketiga. Yang ketiga, kenapa jenazah COVID terdapat penolakan warga? Berikutnya nomor 4. Silakan tulis ya jawabannya sambil menunggu yang selesai. Jawabannya boleh ditulis. 5, W yang kelima. Ya, silakan. Kapan jenazah diperlakukan berbeda? Di mana peristiwa
sudah 6 pertanyaan ya. 6 pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan pengurusan jenazah yang terpapar COVID dengan pemulasaran jenazah biasa? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Maju aja mas. Terdapat terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengapani, menyolatkan, dan menguburkan. Khususnya jenazah muslim pasien COVID-19, proses fardu kifayahnya diurus langsung oleh tim medis, mulai dari memandikan jenazah hingga menguburkan. Terkait hal ini dalam Fatwa MUI nomor 14 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Khusus tata cara memandikan jenazah diatur melalui Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 disebutkan bahwa memandikan jenazah dilakukan harus dengan pertimbangan pendapat ahli terpercaya. Hal paling dasar adalah mayat dimandikan dalam keadaan berpakaian dan dilakukan oleh tim medis yang sama kelaminnya dengan mayat. Yang kedua, dalam hal mengapani jenazah ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kain kafan yang dipakai untuk mengapani jenazah laki-laki sebanyak 3 lembar. Jika jenazah perempuan, maka kain yang digunakan sebanyak 5 lembar. Setiap lembar kain kafan ditambahkan wangian, lalu jenazah diletakkan dan diikat. Berbeda dengan cara mengapani jenazah COVID-19. Nah, tadi kalau jenazah yang biasa itu jelas bahwa kain kafan yang paling bagus ya. Kalau kita ya biasanya menggunakan kain kafan putih. Nah, terus ketika lembarannya sudah ditentukan. Nah, kalau orang yang meninggal ketika COVID bagaimana perbedaannya? Lanjutannya? Yaitu dengan menutup seluruh tubuh jenazah menggunakan kain dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air sebanyak 2 lapis, yaitu menjaga keselamatan petugas dan mencegah penyebaran virus. Nomor 3 langsung ke dalam perbedaannya. Dalam menyolati jenazah. Dalam menyolati ada perbedaan di mana? Umumnya tidak jauh berbeda dari menyolatkan jenazah pasien COVID-19. Sholat jenazah dilakukan di masjid dengan jumlah jamaah minimal 40 orang. Namun pada saat menyolatkan jenazah pasien COVID-19, sholat jenazah dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Nah, ketika perbedaannya mensolati orang biasa itu boleh sebanyak-banyaknya juga boleh, itu kan? Nah, ketika orang meninggal dengan keadaan karena COVID itu dengan ketentuan medis, ada ketentuannya, tidak usah secara massal, tidak siap menular, maka itu secara medis harus dimengerti supaya tidak menular ke orang yang masih hidup. Silakan turunkan. Dan yang kedua, siapa saja yang boleh? Ya benar. Tadi siapa yang maju? Ya, siapa saja yang boleh mengurus jenazah COVID-19? Ya, silakan yang menjawab. Ya, maju. Dalam memandikan dan mengapani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Nah, siapa yang boleh mengurus jenazah? Garis besarnya bahwa yang boleh mengurus jenazah COVID adalah pihak yang berwenang. Yang berwenang itu siapa? Medis. Nah, dalam hal ini adalah medis. Orang biasa tidak kok. Kalau meninggal secara biasa, silakan saja. Keluarganya boleh, kerabatnya kok. Silakan, bukan. Silakan yang mau maju. Ya. Siapa namanya? Laila. Tadi belum kenalan ya. Laila, silakan. Jawabannya apa? 1. Pemahaman yang salah dan ketakutan berlebihan. Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada, Profesor Kontolojoro menilai penolakan masyarakat karena adanya ketidakpahaman sehingga berpindah berlebihan hingga melebihi batas. 2. Kurangnya informasi dan ketimpangan informasi. Profesor Dr. Sujianto Usman menilai penolakan warga salah satunya karena tidak tersampaikannya informasi secara jelas soal virus corona hingga ke akal. Ya, cukup. Berarti paling tidak ada 2 alasannya. Silakan duduk, Mbak Laila.
Kemudian W yang keempat, kapan jenazah diperlakukan berbeda dengan jenazah biasa? Ya, silakan. Yang mau maju. Siapa namanya? Dede, Mama Dede. Dalam jamak kalimat jeda ya. Pas bunda apa pas bunda? Curhat dong, Pak. Silakan Mama Dede. Kapan jenazah diperlakukan berbeda dengan jenazah biasa? Ketika jenazah meninggal dalam kondisi terpapar COVID-19, terkena bencana alam, kecelakaan, terpapar, tenggelam, dan lain-lain. Dijelaskan bahwa syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi terburuk, antara lain karena wabah atau taun, tenggelam, terpapar, dan melahirkan yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid. Dengan kata lain, dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Tetapi secara duniawi maka jenazahnya tetap wajib dipenuhi, termasuk perihal memandikan jenazah saat itu. Oke, terima kasih. Curhat dong, Ma. Iya. Pak Dede, tadi bahwasanya kapan jenazah itu diperlakukan berbeda dengan jenazah biasa? Yang pertama karena wabah, termasuk COVID. Kesimpulan mempelajari tentang tata cara tajhizul janaiz. Silakan dibaca. Siapa yang mau membaca? Ya, dibaca. Maju ke depan. Laila. Kesimpulan, sesungguhnya mempelajari cara tajhizul janaiz atau mengurusi mayit mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan adalah kewajiban seluruh umat Islam. Hal ini dikarenakan setiap kita adalah ahli waris dari anggota keluarga kita dan tentu saja memiliki kewajiban kelak untuk mengurusi jenazah anggota keluarga kita. Adapun perbedaan penanganan mengurusi jenazah yang meninggal biasa dengan meninggal karena wabah atau contohnya COVID-19, tidak boleh melakukan penolakan pemakaman sekalipun jenazah yang terpapar COVID-19. Oke, ada tepuk tangan. Sebelum diakhiri tadi kesimpulan sudah, saya sekali lagi kita tekankan kelompok 1 untuk membuat video apa? Kelompok 2 kelompok 3 dilatih, kelompok 4 kelompok 5 merangkum pelajaran. Oke, itu dikumpulkan minggu depan. Siap? Nah, tutup akhiri dengan baca hamdalah dan sholawat. Alhamdulillah.